Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sugianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi warga negara dan negara. Pengertian warga negara. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban penuh dan hak penuh sebagai seseorang warga dari negara itu. Nah, pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan lebih menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Orang yang tinggal di dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi A. Penduduk, yaitu orang-orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara tertentu yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli yang bisa kita sebut WNI dan warga negara asing atau singkat WNA. Nah, yang kedua adalah bukan penduduk. Nah, bukan penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasinya. Nah, yang penjelasan kedua adalah aset kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dikenal ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau bisa kita sebut ius soli, dan keturunan ius sanguinis, dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, berdasarkan kelahiran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A. Asas kelahiran ius soli. Ius soli berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu ius yang artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli yang berasal dari kata solum yang artinya tanah atau daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah di mana seseorang itu dilahirkan. Nah, jadi seseorang dapat menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Sebagai contoh, apabila seseorang lahir di Indonesia, maka ia berhak memperoleh status warga negara Indonesia, apapun kewarganegaraan orang tuanya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aldi Saputra dengan NPM 2559201132. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang asas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari gabungan dua kata Latin, yaitu ius yang artinya hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis
yang berasal dari kata sanguis yang artinya darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan di suatu negara. Contohnya, seseorang yang lahir di Indonesia namun orang tuanya berkewarganegaraan negara asing, maka ia mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya. Adapun asas dari perkawinan, yang pertama asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum adalah asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami istri untuk menjalankan hukum yang sama. Yang kedua, asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat adalah asas yang ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing suami istri. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat memiliki kewarganegaraan masing-masing. Adapun status kewarganegaraan, apabila kewarganegaraan tersebut diterapkan secara tegas dalam suatu negara sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan. Yang pertama, apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini memungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tuanya yang negaranya menganut ius sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga, multipatrid adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Di dalam suatu negara terdapat sistem lazim yang dipergunakan. Yang pertama, stel aktif, yaitu seseorang yang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dengan demikian, seseorang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara. Yang kedua, stel pasif, yaitu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara. Latar belakang belajar pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. Konversi Menteri Pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi pada tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad 12 harus berperan aktif dalam hal 1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan sustainable development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berotoritas pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Konferensi Internasional tentang Pendidikan Tinggi UNISOC di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi manusia masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah 1. Hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. 2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. 3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun berkelompok masyarakat dalam rangka mempraksai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. Pendidikan kewarganegaraan.
Inclusive Education di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat pengembangan misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan menteri instruksional menunjang dan relevan dengan membangun masyarakat demokratis keberadaan. Diharapkan manusia akan tumbuh menjadi ilmuwan dan profesional berdaya saing secara internasional, warga negara Indonesia yang mampu rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 2. Internal bangsa perguruan melalui pengasuhan pendidikan internal bangsa. 3. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan A. Pengembangan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mempersensasikan nilai-nilai moral, etika, dan religius. B. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. C. Menumbuhkan kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. D. Mengembangkan sikap demokrasi, keberadaan dan tanggung jawab, beserta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. E. Menjunjung tinggi nilai keadilan. Dan 4. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Berperan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi faham antiisme dan feudalisme dan ekstremisme keagamaan, ekuarisme keilmuan, dan antrosestisme dan komosentrisme. Itu saja dari saya, Dika Novariansyah Putra, dengan NPM 25592039 dan akan lanjut ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dhani Murdi Iris dengan NPM 255 920 1125. Di sini saya akan menjelaskan syarat naturalisasi. Syarat naturalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9. Naturalisasi proses WNA jadi WNI secara resmi. 8 syarat WNA jadi WNI. 1. Umur udah 18 tahun atau udah menikah. 2. Lama udah tinggal di Indonesia 5 tahun terus menerus atau 10 tahun tidak putus. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Bahasa dan ideologi bisa bahasa Indonesia, ngakuin Pancasila dan Undang-Undang 1945. 5. Catatan kriminal enggak pernah dipenjara 1 tahun atau lebih karena tindak pidana. 6.
nggak ganda. Kalau jadi WNI, nggak boleh punya 2 kewarganegaraan. 7. Punya kerjaan atau penghasilan tetap. 8. Kerja ini kayaknya typo di buku poin 7 dan 8 sama. Khusus WNA yang nikah sama WNI harus 1. Lapor ke Menteri Hukum dan HAM kalau mau jadi WNI. 2. Bikin surat pernyataan udah tinggal di Indonesia 5 tahun terus menerus atau 10 tahun lebih. 3. Janji enggak akan punya kewarganegaraan ganda. Cara ngajuin permohonan. Ditulis pakai bahasa Indonesia, di kertas bermaterai, dikirim ke presiden lewat menteri. Harus cantumin nama lengkap, tempat tanggal lahir, status kewarganegaraan, suami istri. Akibat naturalisasi dan hak kewajiban. 5. Akibat naturalisasi. Bukan WNI, orang asing diperlakukan sesuai aturan WNA. 2. Nikah beda negara. WNI yang nikah sama WNA, status WNI-nya tetap sama. Nggak akan hilang. 3. Anak ikut ayah. Anak 18 tahun dan belum nikah, otomatis ikut kewarganegaraan ayahnya, kalau ayahnya baru jadi WNI. 4. Boleh ganda sementara. Anak dari ortu WNA, WNI boleh punya 2 kewarganegaraan sampai umur 18 tahun. Lewat 18 tahun harus pilih 1. 5. Bayi terlantar. WNI, anak lahir di Indonesia tapi nggak tahu siapa orang tuanya, otomatis jadi WNI. Hak dan kewajiban WNI. Hak yang boleh kita dapat dan tuntut. Contohnya, sekolah kerja layak. Diatur Undang-Undang 1945 Pasal 2728. Kewajiban yang wajib kita lakukan buat negara, contohnya bayar pajak, bela negara. Kuncinya, hak dan kewajiban itu sepakat, nggak bisa dipisah, tapi sering nggak seimbang di dunia nyata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.